Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kak Raden gimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Sahabat? Insya Allah sehat ya. Amin. Semua. Insya Allah. Amin. Oke, sahabat semua yang di rumah, untuk podcast kita kali ini kita kedatangan tamu dari angkatan berapa, Serial? Angkatan berapa tuh? 2010. Nah, kita nih kedatangan dua cowok. Wow, Dua cowok berbadan keker. Mantap gitu. tapi nggak nakutin kan? Oh, enggak. Pasti sahabat juga akan pengen tahu siapa sih dari angkatan 2010 cowok yang kata Seril badannya kekar tapi nggak nakutin. Kita pengen tahu ya lebih lanjut, kita dengar aja ya cerita mereka di tahun 2010 bagaimana. Oke? Hai kalian. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke dong, perkenalkan kalian namanya siapa, angkatan berapa? Silakan. Ya, saya Ferli dari angkatan 2010. Yes. Saya Amar dari angkatan 2010 juga sama. Oh, oke. Iya, kita teman sebangku. Oh, temen bukan musuh Iya. ya? Musuhan sih sempat. Tapi karena di sini aja. Oh, jadi temenan kalau di sini. Di belakang dia. Iya, ini depan kamera aja. Oh, gitu. Pencitraan. Citraan. Tuh. Oke lah, gini. Oke. Gini. Cerita dong bagaimana sih kalian di tahun 2010 142 itu pada saat itu? Dari gedungnya. Tapi tunggu dulu Sheryl, pasti sahabat juga pengen tahu sih sebenarnya dia kan 2010. Iya. Kegiatannya apa sih? Sekarang pengen tahu, sorry. Kegiatannya dulu deh. Kegiatan saya. Ya. Saya pengelola Pengelola apa di salah satu perumahan Oke. yang ada di Joglo. Oke. Saya salah satu pengelolanya. Mar, Kalau Amar? Kalau saya praktisi IT, jadi konsultan IT di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Wow, sahabat keren semua nih 2010, yang satu pengelola suatu perumahan di Jakarta, yang satu konsultan IT. Keren banget ya sahabatnya. Aduh, Sheryl, pengen tahu nggak lebih lanjut? Pasti pengen dong. Oke lah. Gini, kalian nih kan dulu temen seangkatan, terus temen sekelas. Iya, sempat sekelas. Terus? iya sekelas di tempat kelas yang bengal-bengal pasti. Iya, saya nggak pernah ada di kelas yang apa sih kelas unggulan gitu. Iya, kalem-kalem itu kita apa itu kalem-kalemnya? Jadi bandel semua gitu, badung-badung. Iya, bandel sih enggak, cuman terstruktur aja. Tadi kalian bilang bahwa kalian di kelas yang maksudnya bukan kelas yang unggulan. Emang waktu itu ada kelas unggulan? Ada. Oh gitu. Iya, ada. Ada Jadi- unggulan. Jadi dari nilai kita terpisahnya dari nilai. Oh. Ya bisa dibilang kita anak-anak. Tapi nggak juga sih sebenarnya. itu lu bukan gue. Pembelaan. Nggak mau dibilang kelasnya bukan yang unggulan, nggak mau dia. Jadi gini, dulu itu ada berapa kelas satu ini? Satu 7 angkatan. ya, 7 kelas ya kita. Kalau kita 6. 6 apa 7? 6. Ayo. Oh ya 6. Oke. Dia itu setiap angkatan itu beda-beda. Maksudnya? Jadi waktu angkatan kita ada cuma 6 kelas. Dan di atas kita angkatan berapa? 2009 itu beda, Kak. Itu ada 7 kelas kalau nggak salah. Oh, kok gitu? Iya. Kita beda-beda. Kenapa bisa beda yang sebelumnya 7 kelas terus kalian Jadi juga 2010 di kan juga beda 1 tahun ya? Standar ini masuknya penerimaan siswa pada saat di tahun angkatan itu aja sih. Iya, mungkin angkatan kita kuotanya terbatas gitu. Terbatas. Atau gimana kita juga nggak ngerti. Iya, kebijakan. Berarti standar nilai harus lebih tinggi pada saat kalian. Bisa Iya, jadi. bisa begitu. Bisa jadi. Soalnya mulai dari angkatan 2010 itu udah tertata rapi, Pak. Kak. Jadi maksudnya Biasa ngomong bapak-bapak ya. Kelihatan sekali gitu kan dari bawaannya. Guys, dia pakai kerudung guys, lu cuma di bawah. Oh, Udah cantik loh ini. Gimana? jadi ya dari sisi nilai mungkin udah jauh lebih baik gitu. Jadi minim lah anak-anak yang bisa masuk di 142. Oh, Lebih kuotanya lebih kecil mungkin. Pas di angkatan 2010. standar nilainya berapa sih memang?
Oh, saya lupa. Nggak inget sih. Ingat? Nggak ingat. Nggak ingat juga. Saya Saya pasti nggak ingat. Kalian tahu dari mana gitu bisa 6 kelas tuh karena ada standar nilai itu? Ya karena waktu pada saat SD teman-teman yang lain tuh ya dari satu sekolah cuman hanya paling beberapa orang yang keterima di 142 gitu. Kalau nggak salah di SD saya paling 5 sampai 7 orang kalau nggak salah. Sedikit Dikit banget ya? Iya, sedikit. Oh gitu. Loh, berarti dari 6 kelas itu dengan standar nilai yang lebih tinggi. Iya. Terus ada kelas unggulan lagi. Ada. Iya, Berarti setelah pinter-pinter banget dong ya. tapi itu kayaknya setelah kita kelas 3 apa kelas 2 gitu ya? Kelas 2. Kelas 2 Jadi Mulai di kelas 2. Kelas 1 itu random gitu ngacak. Iya, random ngacak. Masih kan belum kelihatan bibit-bibitnya. Iya. Ternyata sih dibisainnya di Sesuai ini juga kali name. Iya. Ya, mungkin. Tapi gini loh, kalian mesti bangga juga sih kalau menurut aku ya dengan katanya standar nilai lebih tinggi gitu kan, berarti kan oke semua lah ya di situ. Alhamdulillah. Nggak masuk kelas unggulan tapi kan oke lah. Salah satu orang yang beruntung ya. Lebih ke beruntung. Hoki sih. Oke. Tuh, Ada berarti- sih emang oke. Memang bangunannya sendiri tahun 2010 tuh seperti apa? Wah, udah bagus, Kak. Oh ya, Udah bagus. Cuma minus di kantin aja sih. Kantin Kantinnya betul. kenapa? kenapa kantin? Kecil. Kecilnya? Terus ya kurang bersih lah. Oh gitu. Lebih ke manusianya kayaknya kalau itu. Oh iya. Tapi gue bersih sih. Pembelaan lagi. Cuma hitam aja. Iya, jadi mungkin kalau di sekolah-sekolah lain tuh kayak spot buat makannya, mejanya ada. Kalau ini kita ya udah cuman Ngemper gitu. Iya, Ngemper kayak gitu. bangku ini apa sih namanya? Nyender gitu aja yang sandaran tembok. Nggak ada meja. Jadi Iya. gitu ya panjang Iya, doang gitu. Oh gitu. Iya. Tapi yang jualan banyak. Menu makannya banyak. Iya, jajanan. banyak ada. Oh, Ada hanya beberapa varian. Kursi panjang tapi nggak ada meja. Terus Nggak ada itu meja. makannya di kelas atau di mana? Ya enggak di kantin, ngemper gitu aja yang di lapangan yang Cuma di kan pasti kan ada yang di itu bawah kan kelas. katanya kantinnya kecil, orangnya kan banyak. 3 angkatan Makannya terus sih makannya tetap di mulut. maksudnya nanti duduknya. Oh, gitu. duduk. Kalau makan nggak mungkin makan di hidung dong. Iya. Terus gini deh. Kenapa sih milih 142 kalau udah tahu standarnya tinggi? Kan banyak SMP lain. Satu kalau alasan siapa dulu nih? Siapa Boleh, aja. Amar dulu. Oke, kalau dari Emar sih gini ya. Satu yang pertama deket Dekat dari rumah. dari rumah. Berapa langkah dari rumah? Waduh, kalau langkah sih nggak bisa dihitung. Ya paling kalau naik kendaraan sekitar 5 sampai 7 menit aja. Kendaraannya apa? Ya apaan aja, motor atau mobil sama aja. Kalau Verly? Sama sih, saya dari aksesnya dia lebih mudah, jalan ke rumah lebih cepat. Ya itu sih, Kak. Oh. Jadi karena deket gitu ya? Iya. Terus Pertama bokap itu juga. lebih dekat. Yang utama itu. Yang utama. Berarti ada alasan lain nih. Ada dong. Apa Apa tuh tuh? alasan lainnya? Ya bokap di situ juga. Oh, Di satu alumni tempat juga. Iya, alumni juga. Oh, Amar ayahnya alumni 142 juga. Iya. Kayak turun temurun gitu ya. Enggak Bokapnya ingat. dia seangkatan sama bokap saya. Ya Allah. Sahabat ini ayahnya dia berdua satu angkatan, terus mereka juga satu angkatan tuh. Ayah kalian satu kelas dan satu bangku juga gitu. Enggak tahu kalau itu. Enggak tahu kalau itu. Oh gitu. Berarti ayah angkatan 8 Enggak inget. Oh, nggak Enggak inget, enggak tahu. Verly ayahnya angkatan berapa? 81. Angkatan 83. Oh, 83. Iya, mungkin segituan lah. Oh, oke. Mm-mm. Berarti ada memori tuh, oh ini ayahnya gini. Oke. Apa ayah yang mengarahkan? Iya, satu arahan dari orang tua juga, terus kedua dekat. Ya mungkin karena ya di situ ya yang penting standar negeri sih. Gitu. Jadi Karena kan- bebas gitu, yang penting negeri gitu. Iya, Dapat negeri orang anaknya, tua harus alhamdulillah Udah gitu. oke banget ya. Iya. karena di keluarga kayaknya ngewajibin kayak harus negeri gitu. Kayak standar kepintaran tuh di negeri gitu. Iya, Padahal stigmanya masih kayak gitu. Gak apa-apa. Terus kan gitu ya udah karena pertama mungkin deket, terus yang kedua ayahnya gitu kan alumni situ. alumni. Terus akhirnya begitu udah gitu pertama kali masuk 142 apa kesannya? Ya seneng, seru, terus punya teman baru dan deket, udah itu. Selalu Verly? deket ujung-ujungnya. Awalnya kaget, Kak. Kagetnya kenapa tuh?
Ya tahu sendiri kanan kiri. Kanan kiri apa coba? Oh. Kita kanan kiri kuburan gitu. Makam ya makam. Kanan kiri makam, belakang makam. Ini sekolah apa? Apa ya? Salah satu sekolah yang memang apa namanya dimiliki Jakarta Barat yang kiri kanannya kuburan. Maka STM ya kak. Iya, sekolah tengah makam. Tunggu dulu, emang kalian nggak tahu kalau satu batu itu tengah makam? tahu. Kalau saya sih awalnya nggak tahu kan. Kok bisa nggak tahu? Bener nggak tahu, ya karena dorongan orang tua terus katanya enak nih aksesnya deket ya kan. Terus cuman ke rumah jaraknya cuma naik mobil sekali gitu kan. Basis joglo. Iya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya kita masuk. Iya. Naik apa tuh? Metro ya zaman itu, bukan? Ya metro dulu masih terkenal 70. Iya. Seril juga naik itu tahu sekolah. Oh mungkin Masih ada ya, Mak? Si Metro Mini dengan kecepatan keong. Kalau di aku dulu malah ugal-ugalan banget. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan Iya, zaman gitu. 2000. Ngebut malah ya. Enggak kayak keong justru. Iya, dari yang ceritanya sebelumnya ya. Itu pelan. Kalau yang udah kesini pokoknya 2010 ke atas tuh Itu ugal-ugalan ugal-ugalan. Oh, Soalnya beda dari ya. situ mungkin ya udah dihilangkan gitu Metro Mini itu. Tapi sama aja Transjakarta kan beralihnya dari Ini apa? kenapa ngomongin Oh iya ya. Salah ngomong. Ya oke lah. Terus kira begitu tahu begitu STM sekolah tengah makam, nyesel nggak sih masuk 142 tuh? Saya termasuk orang yang bangga ya. Wow, Bangga bangga. saya masuk 142 ternyata setelah saya sih didukung sama apa namanya eskul kak. Eskulnya apa? Saya ekskul paskibra. Karena niatan saya awalnya saya orang yang bengal gitu. Terus dari segi otak juga nggak mampu nih. Saya mikir Paling nggak ketolong ya. apa yang bisa bikin saya ketolong gitu. Sedangkan ini kan kelas-kelas negeri gitu, sekolah kelas Prestasi. apa yang bisa bikin saya ketolong ya mungkin dari eskul. Saya lihat eskul itu yang paling baik ya itu Paskibra. di masanya gitu. Di eranya. Oh, oke. Di masanya paskibra. Masuklah saya di situ. Ya alhamdulillah bawa berkah gitu. Oh gitu. Bawa piala juara ya untuk sekolah 142. Oh gitu. Iya, Jadi berarti niatnya bener ya masuk ke itu bener-bener menolong. menolong, Itu membantu, ekskul paskibra itu. Oh gitu. membantu. Terus kalau Amas sendiri ekskulnya apa? Dari yang tadinya futsal ke seret ke paskibra juga. Kenapa bisa gitu? Jadi waktu itu kan ada beberapa ikut ekstrakurikuler, cuman lebih tekunnya di futsal sama ya coba-coba join basket karena kan bentrok kan di basket. Ya udah futsal, alhasil wali kelas saya dulu tuh mengarahkan untuk masuk paskibra karena kurang orang. Iya, maka dari itu kita udah sekelas ketemu lagi di ekskul. Bandelnya makin bareng. Berjamaah deh. Iya, kayak gitu jadinya. Ekskulnya tuh paskibra. Pada saat itu memang yang paling ini kali ya, yang paling istilahnya menonjol kali ya paskibra tuh ekskulnya. Bisa dibilang gitu. Oke. Kalau dari saya sih bisa dibilang gitu. Tapi yang lain juga basket sama futsal juga ini kok. Oke juga ya. Oke juga. Oke. Terus selama Verly di ikut paskibra dan Amar itu pernah juara? Sering. Wow. Kayaknya sekolah kita tuh paling Paling langganan bawa piala. Oh ya. Kalau Iya. bisa dibilang bawa pulang piala untuk sekolah 142 itu dari eskul paskibra. Ya, Bisa dibilang. paling banyak yang berkontribusi. Itu juara apa? Maksudnya Tingkatnya. Itu tingkat DKI. Jakarta kak. Wow. Jadi semua sekolah SMP yang ada di DKI Jakarta itu diadu semua. Ya kita salah satu terbaik. Iya, gitu kayak pernah sih. juga ya kata acara Jamboree gitu tuh. Ya banyak sih kak. Ada beberapa cuma lupa aja. Mungkin ada yang tingkat Jabodetabek, ada yang apa Ada pernah juga. Jabodetabek. Karena saking seringnya gitu ya bawa Iya. piala jadi sampai lupa. Bener. itu berarti hampir setiap tahun dong ikut lomba dan menang gitu. Setiap tahun itu per tahunnya ya. Per tahunnya itu ada sekitar 3 event kak. Wow. Oh gitu. Ya Terus selalu menang tuh ikut.
Ya, sombong kan nih. Alhamdulillahnya. Ini pengen tahu ya Iya. sahabat, soalnya pada saat zaman aku sendiri kan belum ada nih, jadi Iya, kan iya. pengen tahu gitu loh, sampai iya. prestasinya berarti sampai sebagus itu gitu. Lumayan ya. bagus. Oh. Iya. Dan cukup dilihat lah sama sekolah-sekolah lain. Kalau 142 ikut daftar di ajang lomba paskibra itu, pasti yang lain juga ya. Angkat tangan. Wow, keren. Mantap. Oh, gitu. Dimentorin sama, kebetulan mentornya cukup lumayan bagus. Oh, siapa itu mentornya tuh ekskul paskibra? Sebut nama nih. Nggak apa-apa sih Nggak apa-apa nyebut nama. Sebelumnya 2014 mungkin udah pernah bahas ya, yang mentor paskibra itu Oh iya iya, terlalu iya, galak. Cuma menurut saya ya ada hasil sih Kak. Ada hasil. Ada hasil, dia lebih bagus gitu kan. Iya. Emang kita digembleng gitu kan. Digembleng. Cuma ya hasilnya ada, prestasinya ada. Betul. Mungkin bukan galak, tapi memang harus disiplin, tegas Iya, gitu disiplin, kali tegas, ya. lebih ke sebenarnya. situ. Kalau di angkatan saya mungkin bisa disebutnya tegas Kak. Cuma kalau untuk kesini-sininya kan karena ikut apa ya, peraturan atau gimana, kita kan sebagai guru nggak boleh galak gitu kan. Mungkin karena itunya gitu Kak. Oh, Regulasi sekarang lah kayak gitu. oke. Oh. Terus ada cerita seru apa sih di Di ekskul ekskul. paskibra itu? Wah, banyak Oh, Kak. kayaknya seru terus deh. Cilok mungkin dibahas. Bisa, iya. Ya. Ada kok, dia juga ada cinlok. Kepo nih gue. Boleh nggak sih sharing kita? Ayo dong Ada ceritanya. cinlok nggak sih, Ci? Ya banyak. Ada kayaknya ada cinlok. Ada cinlok. Selain cinlok apa? Cilok. Itu lebih ke makanan, Pak. Cilok mah enak. Cilok juga enak loh kalau tersampaikan. Iya. Kalau dipendem sendiri, Nggak enak aduh sakit dong. hati ya. Sebelah tangan banget kayaknya. Iya. Jadi Ferry pernah ngalamin cinlok? Cinlok. Pernah Kak. Ada beberapa lah. Tapi jangan disebut nama. Jangan sebut merek, nggak di endorse. Serius beberapa coba. Beberapa berarti lebih dari satu, ya kan? Soalnya saya kan bisa dibilang saya Playboy. kalau sekarang komandan Danton dulu. Oh, komandan peleton. Ya. Oh, Bisa dibilang gitu. Oke. Jadi setiap 17 Agustus, hari-hari besar gitu. Iya. Saya yang bawa upacara tuh Kak. Pemimpin upacara. Iya. Keren banget. Pemimpin upacaranya selalu saya. Berarti gue bisa ngebayang nih gagahnya lo nih. Kerennya kayaknya. Gimana ya? Apa itu kayak ciwi-ciwi itu banyak Jadi langsung yang... kayak nempel pengennya. Iya sih gitu Kak. Oh gitu. Amar sendiri pernah cinlok, Mar? pernah. Kok ragu-ragu sih pernahnya nih, penasaran jadi. Agak takut ya kalau ada yang nonton. Gak mau buka sebenarnya, bisa nge-bridging ke situ. Kenapa tuh? Tidak tersampaikan kah? Enggak dong, pasti tersampaikan. Enggak ada. Coba cerita Mar dikit aja gitu. Ya, sesama temen karena sering sama-sama ya. Ya kegaet lah pasti. Satu dua beberapa lah. Wah, beberapa itu juga maksudnya. Maksudnya Dalam arti apa di beberapa? Berapa? maksudnya gimana ya? Ayo. Ya mungkin beberapa kali jalan lah gitu. Ada yang diresmin, ada yang enggak. Berarti banyak nih gebetannya. Enggak. jadi keseruan dari ikut ekskul itu cinlok. Ya. Ya penyemangatnya dari situ. Jadi semangat Biar supaya ikut pas mau. itu ya. Oh ada dia nih ikut aja. Iya bisa begitu. Ada dia latihan aja. Ada juga kok yang lain biar supaya bisa ketemu Bang Ferly mungkin. Iya. Ya ikut masuk Paskibra Oh mungkin ada gitu. juga. Oh, jadi misalnya gue kayak jadi anak baru gitu. Oh, gue mau ikut paskibra ketemu Bang Ferry. Iya, contoh misalnya kayak gitu ada. Oh, berarti kalian di masa itu adalah Don Juan. Oke lah ya, seru Iya. banget nih ekskul paskibra ini. Terus pada saat itu siapa sih guru favorit kalian? Guru favorit. Lu dulu deh. Ada nggak nih guru favoritnya? Aduh. Kayaknya gak ada. Kok nggak ada? Jangan guru paskibra. Cuma Bisa paskibra dibilang. Karena saya lebih takut ke guru paskibra itu. Oh my god. Berarti pelajaran favoritnya Ampun. juga nggak ada dong. Ya. Kalau Amar
Ada. Siapa itu? Miss Nana, guru Oh, bahasa Inggris. Iya. Berarti suka bahasa Inggris. Suka sedikit. Kayaknya sedikit orangnya. Enggak. Maaf Bu. Ih, parah banget. Suka, maksudnya gini, belajarnya sama dia tuh enak, nyambung, masuk terus apa Nggak namanya? terlalu Iya, nggak kaku lah. nggak awkward banget gitu ya. Iya, nggak kaku sih kalau Miss Nana. Oh gitu. Gitu. Itu semua pada saat itu semua teman-teman juga suka sama pelajaran itu. Dan Beberapa gurunya. mungkin yang seneng bahasa Inggris, yang kebetulan satu profesi sama saya juga, kayaknya dia juga suka sama inian. Maksudnya seneng diajar sama Miss Nana gitu. Sama guru matematika juga, mungkin kalau nggak tahu masih ada apa enggak? Maksudnya masih ngajar apa enggak? Siapa? Butini. Oh, Bu Tini iya. Masih. Guru favorit aku. Iya, Butini. Guru matematika. Iya. Sama. Tadi kan enggak. Kenapa sih mereka dibilang guru favorit itu kenapa? Iya, ngajarnya baik. Nah, Iya. terus justru saya agak takut sama Butini. Kalau dia kalau anak-anak udah bercanda dia marah tuh saya sih agak takut aja gitu. Nggak tahu kenapa pokoknya. Kalau Miss Nana kan kadang kalau anak-anak yang nggak bisa dibilangin suka ngambek gitu ya. Iya. Ya kan? Masa bodoh. Enggak sih, kalau gitu jangan dibuka dong. Maaf Miss. Coba kalau mau say thank you atau say sorry to Miss Nana atau Butini, coba Iya. silakan. Pokoknya buat semua guru-guru yang mengajar di 142, Buat semua iya ya. buat semuanya udah berjasa sama saya yang membentuk diri saya menjadi seperti ini saat ini ya. Udah ngebawa menjadi profesi yang cukup ya baik dan berpengalaman lah di bidang yang saya tekuni ini, istilahnya membentuk lah ya, menjadi personal yang cukup oke lah dari lulusan 142 gitu. Bangga dong saya jadi lulusan 142. Keren ya sahabat. Jadi ini banget ya bahwa 142 tuh bisa kasih sesuatu buat kita gitu dan kita Iya. bangga ya nggak sih Bangga sahabat ya ampun itu Dan- kayaknya Iya, dan 142 juga banyak kok mencetak murid-murid yang apa namanya ya. berprestasi di luar sana gitu. Banyak. oh ya Iya, bahkan teman saya yang lain pun juga sama yang kebetulan satu profesi dengan saya jadi IT, cuman dia di bidang programmer, banyak kok apa namanya bekerja di mengurus di tingkat DKI atau apa, banyak dari 142. Keren. keren ya Iya. sahabat tuh ya dari cerita Amar berarti banyak banget teman-teman alumni sana dari SMP 142 yang udah bagus banget ya dari Bagus. segi Cukup profesi lumayan. dengan jabatannya oke banget ya nggak sih patut bangga lah kita ya jadi Pasti lulusan dong. 142 ya nggak Pasti sih bangga lah. Buat anak-anak yang masih sekolah, jangan ngeluh. Terus juga jangan underestimate nih sama teman-teman yang malas. Mungkin dia malasnya di sekolah tapi yang Ada salah semangat satu yang lain, bidang gitu kan. dia bisa berhasil. Nanti Oke. kayak gitu sih, pesan aja. yang patut mungkin sahabat ketahui bahwa setiap orang itu punya kelebihan masing-masing Iya. ya Dan nggak sih? kekurangannya Iya. juga. Jadi kita nggak bisa underestimate kalau seorang itu tidak pintar di satu bidang Iya. mungkin dia punya kepintaran di bidang lain ya nggak Betul, sih betul. benar juga sih setuju sama Amar dan Verly itu Karena ya. nggak semua orang bisa semuanya gitu kan. Iya. betul, Wah betul. ini ngomongin saya sih kayaknya. Tapi ini jadi kepo juga sih ya kalau Verly sendiri nih sebagai pengelola nih pengelola suatu perumahan gimana tuh tantangannya gitu loh. Wah besar lah kak. Kalau dari apa yang sudah didapat pembekalan dari guru-guru di 142 sendiri gitu. Apa ya kak? Gak ada di bayangan. Oke. Tapi kalau Amar kan tadi udah jelas ya bahwa istilahnya merasa banget oke banget dari guru pembekalan dari guru-guru Iya. itu bisa membantu membangun suatu karakter yang baik lah Iya. ya dari siswa. Ya itu salah satunya kak. Jadi gitu. lebih gimana ya? Kita ada ketegasan lah. Oh. Iya. Kalau saya bicara dari eskulnya. Iya terus bisa jadi karena kan sudah terbiasa dengan terbiasa. kedisiplinan ya enggak sih. Oh, Dengan bagus ketegasan banget. gitu kan. Iya, betul, betul, Jadi setuju. kita Oh, disiplin gitu. terus gini, ini angkatan 2010. Angkatan 2010 sendiri, teman kalian suka kumpul gitu nggak setelah lulus tuh? Ya kalau lagi ada event aja sih, maksudnya kalau misalkan si kuncen kita nih yang dikenalnya Gondes Oh, gitu. itu mengadakan event, mungkin beberapa pasti ada yang tergerak ketemu. Oh gitu. Sampai sekarang. Iya. Beberapa sih yang cuma masih kontekan. Kalau saya pribadi ya mungkin karena sibuk kerja dan lain-lain hal. Ya jadi ya mungkin sedikit, cuman
beberapa teman yang mungkin kita di sosial media masih kontak dan iya. Berapa lah. Nggak sampai lost kontak. Ada grupnya sendiri kan? 2000. Ada 2010 ada Aktif grupnya. grupnya. Aktif. Aktif ya. Aktif banget sampai mungkin ya beberapa bulan baru ada Respon. Respon. Gitu. Kita Saking tanggal aktifnya 1 gitu. nge-share, dibalasnya itu tanggal 31. kalau di Januari, kalau Februari nggak ada ya. Ya di bulan berikutnya. Enggak apa-apa, berarti kalian mesti lebih semangat lagi untuk gerakin Iya. teman-temannya enggak sih? Makanya kita berdua di sini ada buat teman-teman yang lain supaya datang nih mau nih bisa menceritakan pengalaman dia, sharing. Mungkin ada yang lebih sukses juga dari kita berdua gitu. Yes, pasti ya gitu ya. Tuh kan ditunggulah sahabat untuk datang ke sini enggak Iya. sih? Terus gini, kalian tuh kan kelar dengan alumni lain nggak? Jadi selain dari 2010 gitu, kalian tahu nggak sih bahwa sebelumnya tuh ada ikatan alumni, all alumni 142. Oh tahu dong Gitu. ada. Taunya tuh dari kapan? Apa semenjak kita reuni akbar atau sebelumnya kalian sudah pernah tahu? Reuni akbar yang awal-awal. Dulu sih maksudnya yang reuni akbar dulu yang awal-awal tahun berapa ya? Pokoknya yang bukber yang di foto itu. Akbar itu 2019 ya Kak, kalau nggak salah. Reuni akbar iya. Pokoknya waktu pas saya masih kuliah deh. Iya, kalau Iya. saya dari awal dari 2014 kalau nggak salah. Nah ya kan sebelum itu kan ada tuh alumni kan yang sudah memang mulai bergerak gitu kan. Itu berarti Yang awal itu kan kita buka apa ya, acara baksos ya Kak? Baksos sama Nah, sahur itu on the road. awalnya 2010 mungkin yang bergerak. Iya. oh gitu. Iya, pas gitu kejadiannya 2010 kita mau ngadain SOTR. Tiba-tiba kita diundang sama Bang Yanuar. Ikutlah kita ngadain acara baksos. Setelah baksos kita baru ngadain SOTR gitu. Waktu itu 2010 sih masih aktif waktu itu. Cuma kesini-sininya mungkin mereka punya kesibukan masing-masing, kita juga nggak tahu kan. Karena satu dan lain hal. Ya. Dan Kayak gitu. sambung sampai reuni akbar dan sampai sekarang Pak. Oh gitu. Iya, kita kenal semua dari alumni keluarga besar. Berarti dulu penggeraknya di STOR di 2010 itu siapa? Di situ banyak Kak, ada ya saya sendiri, ada teman saya Tiara, Oh baik. Oki. Ya. Ayo dong ikut lagi. Wah itu tuh ya itu 2010 semua. 2010 semua Kak. Oh gitu. Iya, panitianya panitia besarnya lah ibaratnya. Itu kebanyakan dari 2010. Oh gitu. Iya, dan ada Bang Gondes ya. Tetap ada dia. Tunggu berarti pencetus awal itu si Bang Gondes atau 2010 nih? Kalau 2010 itu kan punya acara dia di SOTR-nya Kak. Oke. Iya, untuk baksosnya mungkin Bang Gondes nih. Oh Iya. gitu. Dia punya ide gimana kalau kita gabung gitu kan. Dari acara buka bersama, baksos segala macam langsung sambung ke SOTR. Gitu. Penggerak dari si 2010 itu Verly, Oki, Tiara itu. Dan kawan-kawan yang lain. Oh, Banyak ya berarti. Banyak. Waktu itu masih aktif lah. saya juga pernah dengar tuh memang yang nama Tiara itu dia tuh wakilnya Bang Ian. Bang Gondes itu, bukan? Iya. Atau Dulu gimana? iya. Dulu wakil. Oh, wakil Emang untuk bisa acara. dia. Bisa nyari yang bening-bening. Iya. Gondes. Terus tahun 2010 berarti teman-temannya banyak dong yang ikut. Yang ikut. Banyak Kak. Banyak. Oke. Banyak. Dulu hampir formalitas sih itu. Formalitas. Semuanya gitu kan. Semuanya itu hampir 2010 semua. Berarti yang gerak itu 2010 dengan Bang Gondes ini. Iya. Awal-awalnya itu. Awalnya Angkatan lain? belum ada sih Kak. Kalau dulu ya. Mungkin kita nggak tahu sih. Mungkin kita Nggak tahu. nggak tahu. kenal Cuma gitu. waktu pas saat itu 2010 dan Bang Gondes. Tapi diadakannya di tahun 2014 kan. 2014 itu. 2014 Oh, lumayan ya angkatan 2010 tapi ngadainnya 2014. Iya. Berarti kan kalian Karena tetap- dulu ini Kak. Kita ngadain acara SOTR itu per tahun. Oh, berarti dari sejak lulus memang ngadain Bergilir. terus. Iya, bergilir. Jadi nih tahun 2009 ya. 2009 di angkatan berapa nih yang mau ngadain gitu. Biasanya kita bergilir. Dari 2009, 2010, 2011 dan seterusnya sampai sekarang. Cuma kalau sekarang saya kurang tahu juga perkembangannya gimana.
Kalau buat di SOTR. Oke. Kan kalian waktu ngadain acara STF 2014 itu dengan si Bang Yan itu ikut gabung, kok kalian mau sih ikutan Iya, sama dia kan? Emang kalian udah kenal sebelumnya atau belum? Kenal enggak Kak, cuma dibayarin makan aja sama dia. Kan dibayarin makanan. Aduh. Sok lah, gitu. Asik nih orangnya nih. Oh gitu ya? Iya, akhirnya berjalan lah sampai sekarang. Oh gitu. Enggak, dia memperkenalkan diri kalau dia itu alumni angkatan berapa Iya. kayak gitu dan kalian percaya gitu sama dia. Awalnya enggak. Kok bisa nggak percaya? Masa sih ini alumni 142 modelnya begini? Ya harusnya gimana? Tapi sebenarnya sukses juga kan acaranya. Sukses, Ya, sukses. ya, Alhamdulillah, ya. sukses. Patut diacungi jempol ya sama akhirnya yang gua mereka. jempol. Bang Mendes. Terus cerita seru apa lagi sih di tahun 2010 itu di angkatan yang paling berkesan. berkesan di angkatan kalian itu? Berkesan apa ya? Saya emang nggak ada sih kayaknya. Baru coba. Banget sih. Apa ya? Amar mungkin nih kayaknya Amar diam-diam nih banyak cerita loh sahabat nih kayaknya. Banyak dia, banyak Dia malu-malu nih untuk Iya. share ke kita. Dia takut Coba istri dong. kayaknya. Tolong yang di rumah ini cuma cerita Cuma bilang cerita, aja zaman-zaman masa lalu ya. sekolah gitu kan. Ya coba dong sedikit ceritain. Bahas yang segmen apa nih? Temenan Apa atau apa? aja deh. Maksudnya mungkin pada saat itu yang serunya tuh oke lah kalau tadi CLBK atau cilok ya sorry cilok. Terus mungkin juga kali pernah dihukum dengan guru-gurunya itu atau fail. Oh jelas. Oh jelas. Pasti. Sering berarti nih. Setiap pelajar pasti ngalamin yang namanya hukuman. Meskipun anak apa namanya unggulan kelas unggulan pasti. Oh iya. Iya dong. Apa Karena kan sih hukumannya? ya mungkin entah cubit, entah mungkin itu pada zaman dulu ya. Karena kan istilahnya tegas Beda dan sama sekarang, Iya. mungkin kalau sekarang dicubit orang tuanya udah ngelaporin kali. Kalau dulu cubit hal biasa. Ya mungkin karena telat lupa ngerjain PR atau mungkin nyeletuk Guru. yang kurang Baik. pantas pada saat di kelas mungkin kayak gitu atau bercanda kayak gitu sih. Tapi yang paling berkesan tuh ceritanya nggak pernah lupa sampai sekarang tuh. Mungkin lebih ke pendidikan aja ya. Kalau saya tuh di 142 yang bikin saya sampai profesi saat ini jadi praktisi IT, salah satunya di 142 itu ada lab komputer. Itu iya nggak maka dari itu ketika generasi yang setelah saya nggak ada komputer, nah itu saya sangat menyayangkan gitu. Kenapa kan maksudnya ya di situ momen saya jadi senang sama teknologi, sama dunia IT, komputer dan lain-lain. Awal kali kenal itu ya iya. dengan teknologi. Ya di SD sih udah belajar ya, cuman secara basically mengenal apa itu perangkat dan lain-lain. Terus di SMP tuh belajar ngetik, kita belajar apa. Nah, cuman setelah generasi ke bawah saya lihat mungkin ada beberapa adik-adiknya teman-teman saya ada yang nggak belajar komputer, jadi kayak ya masih tugasnya masih ngejokin di warnet atau apa Iya, gitu. aku juga nggak ada komputer pas Kasian deh. Ya kan nggak ada ya, nggak ada bener. Nah itu. Nggak ada, aku juga. Sedangkan era sekarang udah mengarah ke era digital. Jadi teman-teman semua kalau bisa jangan sampai ketinggalan teknologi. Paling tidak itu biar nggak gaptek. Ya meskipun ada tim IT yang seperti saya ini, tapi kan biar supaya bangsa Indonesia ini bisa mengikuti perkembangan era global IT ya bisa ngikutin gitu, karena basically dari pendidikan dasarnya udah terbentuk gitu. Maka dari itu saya bangganya salah satu dari 142 itu sih. Pada saat itu fasilitasnya oke banget ya. Iya, ada lab komputer dan kita semua satu kelas ya pasti seneng kalau masuk lab komputer. Karena kan ya terhindar dari apa namanya omelan ya. Karena kan kalau di lab kan lab komputer itu agak sedikit fleksibel. Ya kita mungkin ya meskipun teman-teman dikasih tugas sama guru ya namanya komputer ya yang ada game, ada apa Agak pasti bebas lah, Kak. dimainin. Agak bebas. Belajar lebih enjoy kali. Enjoy. Jadi kita tuh bisa seneng berinteraksi sama temen dan juga apa namanya mungkin sesuatu hal yang baru gitu. Nggak cuma game aja gitu. Jadi terbentuk. banyak gitu. Ya semoga sih fasilitasnya makin lama makin oke Iya, ya itu 142 dia. ya. Apalagi sekarang kan kelasnya udah online nih. Baik dari tingkat apa namanya TK bahkan sampai kuliah kan. Nah, maka dari itu
hal-hal fasilitas seperti itu harus ditingkatin. Iya, Oke, harus kayak sih. gitu nanti biar ya, semoga sih nanti guru-guru juga pada lihat ya, insya Allah Iya. kedepannya lebih baik ya Pak Bu ya untuk Iya, fasilitas. ini pesan moral loh. Sekalian. Oke deh, sebagai alumni nih, pengen pertanyaannya sebagai alumni sekarang. Iya. Kalau menurut kalian tentang keluarga besar alumni itu gimana sih? Baik, seru, selalu mengadakan event-event yang positif. Contohnya kayak kita berdua, kita ngikutin kegiatan yang dibuat sama Bang Januar itu di apa namanya bidang olahraga. Kita ikut badminton berdua. Nah, itu seru. Salah satu bentuk yang apa namanya silaturahmi yang enjoy dan juga sehat gitu. Iya, benar. Cuman bukan cuma segera nongkrong, gitu, Iya, tapi ada kegiatan positif ya. Nggak yang gibah lalu lalang nggak jelas gitu ya. Ini terarah. Iya, gitu. terarah enggak cuma ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu. Iya, betul. Positif semua yang dibentuk. Oke. Terus kalau tentang podcast ini gimana pendapat kalian? Iya, manfaat. Oh, sangat bagus dong, karena kan ini salah satu media digital kita, kan ini kan jejak digital tuh kan bisa Nggak pernah diikutin hilang terus gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu nih menceritakan masa putih biru kita ke teman-teman yang lain. Terus mungkin teman-teman yang apa namanya tadinya kenal kita nggak pernah ketemu, oh nih si ini gitu, jadi pasti kan jadi ngelihat, oh dia sekarang kayak gimana. Mantan, keceplosan, mantannya banyak. Dulu nih pernah disuka nih. Iya, nah jadi kelihatan, terus juga kan jadi salah satu media apa namanya silaturahmi yang mungkin bentuknya digital seperti itu. Kan dengan adanya ini kita ya istilahnya bisa menjalin hubungan terus lah gitu. Jadi keep kontaknya jalan terus. Kalau menurut Verly, tadi menurut Amar, menurut Verly gimana? Baik sih Kak. Dari segi keluarganya dapat banget Kak. Tuh. Iya, saya ngerasain dari yang pas ditinggal orang tua segala macem, dari keluarga alumni datang Kak, nemenin. Itu sih yang kena banget, makanya saya sampai sekarang masih bertahan di keluarga besar alumni. Solidaritas. Oh gitu. Tinggi, ya. solidaritas tanpa batas. Ya, Sarannya apa sih? Mungkin ada ide-ide yang mau diinin lagi Yang buat, disampaikan. Reuni Akbar lah. Akbar lagi? Iya. Baru kemarin kayaknya. Belum lama loh. Nanti lah ya kita atur lagi ya untuk reuni Akbar selanjutnya ya sahabat. Terus ajak dong teman-teman, coba kalau ke kamera untuk gabung. Mar. Lu dong, gantian. Ntar baru gua. Ya ayo yang belum ikut gabung nih, kayak 2010 udah di sini. Atau mungkin yang sama angkatan kita yang 2010, mungkin teman-teman kelas yang lain pengen ceritain seru-serunya atau nakal-nakalnya mereka atau baik-baik positifnya mereka, silakan datang aja. Kebetulan keluarga di sini di Basecamp itu sangat welcome. Nah, Buat jadi siapapun. ya siapapun silakan datang, Alumni, tinggal kontak alumni bukan dong. siapapun. Ya, siapapun alumni 142. Maksudnya kelasnya, kelas dan angkatan. Ya, silakan datang. Oh, berarti memang oke banget ya, maksudnya kalian setuju banget bahwa memang ini hal banyak positifnya. Positif. Banyak banget, setuju banget, karena ya kayak tadi itu menjalin silaturahmi digital. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu kita makasih banget ya untuk teman-teman dari 2010 udah dateng. bisa datang ke studio ngobrol sama kita di podcast. Banyak cerita seru loh sahabat ternyata dari 2010 ini. Ternyata masing-masing angkatan itu ada ceritanya sendiri-sendiri. Yang seru-seru pastinya kan. Ya ampun, yang cinlok lah. Ayo cerita mantan dong. Ayolah sahabat, silakan datang ya ke podcast kita untuk cerita masing-masing angkatan keseruan yang pernah ada di tahun kalian waktu di sekolah di 142 ya, Seril ya. Yes, betul. Terima kasih sekali ya untuk kalian berdua udah datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Semoga Udah diberi silaturahmi kita kesempatan. terus ya, sama-sama lah kita bisa terus keep in touch ya. Oke, kalau gitu datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye. Assalamualaikum teman-teman.